tadi mungkin kalaupun ini sepertinya secara tiba-tiba ya kunjungan kami ini ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat ya yang sudah langsung hadir ikut serta bersama kami kunjungan kami saat ini, dan secara khusus kami dari DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi B ya mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Pak Bupati Samosir, Bapak Tiko Guntung, yang dimana pada saat ini meluangkan waktu untuk mendampingi kami turun langsung ke lokasi kejadian Kenegrian Sihotang, yang dimana baru-baru ini kita ketahui saudara-saudara kita yang ada di Kenegrian Sihotang ini ditimpa musibah. Adapun kunjungan kami pada hari ini ya, ini adalah perihal penugasan instansi terkait ya berdasarkan keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 November 2023 tentang jadwal kegiatan Dewan bulan Desember 2023 Komisi B ya DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kunjungan kerja strip peninjauan lapangan ke pemerintahan Kabupaten Samosir bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara, UPTD KPH wilayah 8 Dolok Sanggul, wilayah 13 Dolok Sanggul, Balai Pengelolaan Hutan Lestari BPHL wilayah 2 Medan, Balai Wilayah Sungai Sumatera 2 Medan. Dan di sini juga dihadiri oleh saudara-saudara kita dari Pemuda Pancasila ya, dan juga masyarakat. Artinya Amanginang. Adapun acara ini adalah acara kunjungan kerja ya untuk meninjau langsung ke lokasi kejadian banjir bandang yang kita alami baru-baru ini. Tentu perlu saya sampaikan pada saat ini sebelumnya ya, tepat kejadian tanggal 13 ya, tepat tanggal 13 kejadian ya, kami kalau nggak salah kurang lebih jam 12 malam kami bersama Pak Bupati Samosir langsung turun ke lokasi ya. Terus terang kami sampai jam 3 itu masih saat kejadian, dan setelah itu ya Pak Bupati meminta supaya saya ya dari Dapil Sumut 9 ya supaya menindaklanjuti atas kejadian ini. Dan di situ juga pada saat ini hadir pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara Pak Ismiadi. Kami di Komisi B merapatkan supaya segera mengadakan ataupun melaksanakan RDP dengan instansi-instansi terkait. Jadi Odo Haroronami Amanginang Disom lalu menindaklanjuti sudah akka ahamanabui bentukta ahamanabui terbaikta seprovinsi Sumatera Utara, demikian juga kerjasama dengan Kabupaten Samosir ya. Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan nanti ataupun keluhan nanti juga akan kita berikan waktu ya. Perlu saya sampaikan di sini juga saya didampingi dari Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara ya, Pak Gus ini sebagai sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ima Amanginang Haroronami Tuson pada Sadon ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya, terkhusus kepada Pemprov Samosir ya yang langsung mendampingi langsung Pak Bupati. Kami sangat merasa dihargai, dan mudah-mudahan inilah nantinya kita bisa kolaborasi provinsi dengan kabupaten untuk mengambil ataupun membuat solusi-solusi supaya jangan ada lagi terjadi seperti yang baru-baru ini kita alami banjir bandang yang ada di Kenegrian Sihotang ini. Demikian sebagai kata pembuka dari kami ya. Selanjutnya serahkan ke protokol atau langsung aja ya. Baik, ada yang mau sampaikan Pak Bupati? Langsung ya. Baik, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau dipertanyakan atau mau dijelaskan. Kami juga datang kemarin ini untuk minta keterangan juga ya, untuk meminta bahan. Nantinya juga akan kami rapatkan di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Waktu dan tempat persilakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada warga masyarakat Kenegrian Sihotang, secara khusus saya yang bernama Maringan Sihotang. Salam sejahtera buat kita sekalian, salam sehat, Horas. Yang kami hormati Bapak Bupati Andiko Timotius Gultom beserta seluruh jajarannya. Yang kedua yang kami hormati Bapak DPRD Provinsi Sumatera Utara atas kunjungannya ke negeri Sihotang, karena kami seluruh warga Sihotang membuat suatu komitmen pada tanggal 13 bulan 11 tahun 2023 Sihotang berduka akibat banjir bandang. Jadi kami kurang mengetahui Pak, apa akibatnya banjir bandang yang datang. Tapi secara ilmiah mungkin erosi, mungkin atau bagaimana kami kurang tahu. Jadi kami masyarakat dari Kenegrian Sihotang telah survei ke lapangan, yaitu ke hutan di atas bukit Kenegrian Sihotang. Bahwasanya di situ ada penebangan liar. Yang kedua, ada penduduk tinggal di situ berkebun. Jadi yang mau kami sampaikan, apakah itu bisa di stop? Jadi karena kami warga masyarakat Kenegrian Sihotang, sebaiknya itu dibuat jadi hutan lindung agar seluruh masyarakat Kenegrian Sihotang bisa selamat dari banjir bandang. Tambahannya, seluruh akibat banjir bandang rumah, gedung sekolah, kantor desa, gedung PAUD telah rusak berat semua. Perlu saya tambahkan, selaku Komite Sekolah SMP Negeri 2 harian ini telah meminta kepada, pertama sekali waktu datang pagi-pagi 13 bulan 11 menyerukan kepada Bapak Kadis Pendidikan agar segera untuk meninjau ke lapangan. Ternyata pada saat itu bantuan telah datang untuk melihat sekaligus mengirimkan alat berat melalui Bapak Bupati Samosir. Itulah yang saya tahu pada saat tanggal 13 Bapak seluruh jajarannya yang berkompeten di Kabupaten Samosir telah melihat semua, termasuk sawah, perkebunan yang rusak, sungai makin melebar, ada yang sempit, sekarang sudah tutup. Jadi kami mohon atas kunjungan Bapak pada hari ini untuk menuntaskan ini semua, biar jangan lagi kami ketakutan Pak. Kalau datang gerimis nanti kami udah hidir-hidir namanya, atau tokot. Dia kami mengungsi. Kalau menyeberang nanti ke pintu batu, udah datang dari sana, dari ke sana, ya mungkin kami korbannya nanti. Jadi lebih bagus kami bertahan di rumah, mati di rumah. Jadi alur sungai semua kami mohon Pak dari dinas terkait Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang berkompeten untuk untuk memperbaiki seluruh sungai-sungai yang ada, termasuk di belakang rumah saya ada sekarang di situ alat berat. Katanya minyak habis. Itu yang pas di belakang tower. Jadi mohon Pak atas perhatian Bapak DPRD dari provinsi untuk menanggulangi itu instansi terkait
Bapak sebagai menampung aspirasi masyarakat Kenegarian Sihotang, khususnya untuk Sumatera Utara, agar secepatnya bisa kami melaksanakan Natal, biar jangan nanti kami ketakutan pada waktu merayakan Natal. Itulah permohonan kami. Kalau ada yang mau ditambahi kita masing-masing, bisa dipersilakan. Batak macam di Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, yang mewakili Bapak Anak Kasim Batobing. Tikion kami sepakat do natua-tua di Sihotang madokon sedapat mungkin bersatu kita untuk menutup TPL sektor tele, bukan TPL seluruhnya yang ada di Boniara, Tagalog, sektor tele Tagalog. Songonima upang ido kami jala badua melubunya bantuan memahami terlalu bima tu dinas pendidikan ada secepatnya boy parsikolanon boy ditempati masyarakat murid-murid lalu belajar. Kedua, kantor desa aktivitas nang butuh kami behudia lahoma mengurus surat-surat nami kami tak butuh kami besomot dia. Jadi gerumpa itu aset pemerintah, kantor desa, SMP, gerumpa, rumah-rumah yang rusak, mohon bantuannya Pak. Lahan sawah, mohon Pak ya. Jadi kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mulia di Tuhan, terima kasih kepada Tuhan karena di hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul berbagai pihak yang menunjukkan rasa cinta ke Samosir ini, ke kawasan Danau Toba sebenarnya. Karena tidak lama dari kejadian di Sihotang terjadi lagi di Dakar. Jadi sebenarnya saya perkenalkan dulu, saya Theodora Sihotang, Bor Sihotang, Nyonya Pak Pahan. Saya jadi teringat lebih dari 10 tahun yang lalu ketika saya diberi kesempatan untuk menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Salah satu yang karena background saya dari IPB, Soil Science, ilmu tanah, jadi saya belajar mengenai hutan, kegeologian, kegunung apian, dan saya coba belajar mengenai kawasan Danau Toba ini. Dan sejak 2012, saya melihat, saya sebelumnya di Jakarta, di Kementerian Tenaga Kerja. Tapi sesudah Samosir jadi kabupaten, Bupati Pak Mangindar Simbolon, karena kami satu alma mater dari IPB, meminta saya untuk membantu beliau menambah tenaga di Samosir ini karena sangat terbatas SDM di Kabupaten Samosir. Waktu itu baru terbentuk. Tidak ada yang kebetulan di hidup ini. Saya pun entah kenapa kok cepat sekali, biasanya sangat susah, dan saya susah dilepas dari Jakarta oleh bos saya. Waktu itu bos menteri saya adalah Siswono Yudhohusodo, dan saya termasuk setiap beliau mau buat bahan apapun selalu saya yang diminta waktu itu. Tapi biasanya dan saya tidak dikasih untuk pindah ke Samosir. Dan mereka bilang, kamu nanti dibohongin, mau dikasih jabatan dan sebagainya. Saya bilang, oke, saya akan melihat kalau ini prosesnya cepat, berarti Tuhan yang berkehendak. Akhirnya hanya 1 hari, saya nggak sangka. Hanya 1 hari Pak Mangindar minta saya dan dikasih. Akhirnya 2008 saya ke Samosir dan 2011 saya jadi Kepala Dinas Pariwisata. Karena saya bilang ke Pak Mangindar, Pak udah benar ini visinya pariwisata. Karena dari sisi pertanian, kami banyak mengerti tentang pertanian. Saya melihat kepemilikan lahan di Samosir ini sangat terbatas per rumah tangga. Mau diapain pun lahan yang
nggak sampai beberapa rantai itu, nggak akan mampu keluarga itu menyekolahkan anaknya lulus SMA dengan benar dan baik, apalagi mau kuliah. Akhirnya saya sepakat, benar ini harus dilekatkan dengan visi pariwisata, tapi dengan kehati-hatian karena daerah ini sangat ringkih. Kita tahu proses pembentukan Danau Toba itu baik, ada. izin Bu, izin supaya lebih fokus, izin ya kepada kita semua, mengingat waktu juga supaya lebih terarah ya. Kebetulan saya mengambil rapat ini. Tadi saya sangat tertarik, Ibu alumni dari IPB. Ya. Tentu tadi Ibu juga mengerti tentang tanah, Iya. ya, hutan. Iya. Izin Bu, tolong dikasih masukan kepada kami, Ya. ya. Kira-kira pandangan Ibu terhadap kejadian ini langsung aja dijelaskan, nanti supaya ada juga menambah bahan kami, Iya. perhitungan kami untuk kami rapatkan di DPR Provinsi Sumatera Utara. Iya. Mengingat hal itulah Pak. Ya. Mungkin di Samosir salah satu kawasan yang lengkap unsur-unsur alamnya Kenegrian Sihotang. Kenegrian Sihotang ini ada 4 desa. Ini semua dinamakan Kenegrian Sihotang. Jadi di atas ini desa Siparmahan, di bawahnya desa Dolok Raja, kemudian yang satu lagi di sampingnya berbatasan dengan danau itu desa Sakurtoba, dan di atasnya Hariara Pohang. Dan itu sekarang sudah cukup berkembang sebagai desa wisata. Dan sebenarnya semua 4 desa ini adalah desa wisata. Nah, ini satu kenegrian yang lengkap unsur-unsurnya. Mulai dari hutan, lahan pertanian, dan danau. Jadi memang untuk Samosir Kenegrian Sihotang ini menjadi sesuatu yang harusnya mendapat perhatian. Jadi hutan itu memang sejak kita mengusulkan untuk kita diterima menjadi anggota UNESCO Global Geopark, itu salah satu kekhawatiran kita. Jadi sebenarnya sejak 2011-2012 persisnya kita menyampaikan usulan ke UNESCO supaya kita diterima menjadi UNESCO Global Geopark. Tujuannya adalah karena Global Geopark itu berbasis 3 pilar. Mungkin kita semua sudah tahu Pak, tapi mohon maaf saya harus ulangi untuk mengingatkan kita semua karena ada juga masyarakat di sini. Pertama, konservasi. Kedua, edukasi. Ini edukasi Pak, ini edukasi juga. Ketiga adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kenapa? Karena masyarakat lokal yang akan mengkonservasi, yang akan menjaga. Sehingga udah benar visinya pariwisata. Kalau dari pertanian tadi Pak, kepemilikan lahan hanya beberapa rantai satu rumah tangga. Jadi memang upaya pertanian itu harus dilekatkan pariwisatanya Pak. Jadi memang sejak 2012 kita usulkan, kemudian 2019 Pak baru kita diterima menjadi anggota UNESCO Global Geopark. Kita berharap Pak secara menyeluruh, pertama ini harus konservasi kawasan ini. Nggak hanya Samosir, 7 kabupaten, kawasan Danau Toba, semua kabupaten yang memiliki perairan Danau Toba. Nggak ada yang kebetulan, Samosir di tengah-tengah, dan lebih dari 60% perairan Danau Toba berada di Kabupaten Samosir. Sehingga memang sejak awal kita mengusulkan ke UNESCO, Samosir yang mati-matian supaya kita diterima. Kenapa? Saya juga merasakan Pak, sebagai Kepala Dinas Pariwisata, miskin kabupaten ini. Bagaimana mungkin kita bisa mensejahterakan dengan kemampuan yang seperti ini? Bahkan kalau kita mengingat dulu bahkan kita pernah hampir dilikuidasi lagi jadi kecamatan. Karena dianggap kemampuan kabupaten keuangannya nggak mencukupi. Saya ingat betul itu. Tuhan jangan, kami sudah terima kasih jadi kabupaten. Nah itu 2 hal. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan apa yang ada di Kabupaten Samosir dan kawasan Danau Toba yang levelnya dunia. Harus level dunia. Supaya kita diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Saya nggak ada yang kebetulan. Saya sering melihat wisatawan jalan-jalan. Satu kali waktu di daerah Rongkurni Huta, saya ketemu seorang wisatawan orang asing.
Yang bawah ini nggak apa-apa ya Pak, agak ini sedikit. Tapi untuk sekaligus saya mau menyampaikan ke semua anak tua-tua yang hadir di sini supaya lebih mencintai lagi dan tidak asal menebangi kayu dan sebagainya. Kita mengkritik orang yang menebang kayu, tapi jangan kita menambahinya gitu. Jadi saya ketemu Profesor Chesner. Ternyata saya lihat ini kayaknya beda karena dia ngambil sampel tanah Pak. Sampel tanah begitu, lalu saya datangin. Saya tanya, terima kasih kepada Tuhan, saya juga berkesempatan kuliah di Amerika Pak, S2 di biaya pemerintah. Jadi saya ajak ngobrol, dia senang tahu saya kepala dinas pariwisata. Dia bilang udah benar, visinya udah benar. Tapi ini bisa jadi UNESCO Global Geopark. Itu dari dia Pak, saya dapat. Ini bisa jadi UNESCO Global Geopark. Pakai itu sebagai ikon supaya pemerintah Indonesia memperhatikan kali gitu Pak, singkat cerita. Akhirnya kita usulkanlah 2012, 3 kali kita ajukan dokumen usulan itu, barulah Juli 2019 kita diterima. Terima kasih kepada Tuhan. Sejak itu, kebetulan Ibu Mar'i Menteri Pariwisata waktu itu, 3 kali beliau datang ke Samosir. Baik, dan izin, membantu Bu, kita. izin sekalian ya, sangat-sangat luar biasa. Dan saya pastikan saya akan minta nomor handphone Ibu. Demikian kali banyak ilmu pengalaman dan semuanya ya, sampai tadi udah S2 di apa, itu saja nanti ya saya akan mengadakan reses ya. Ibu tinggal di sini ya. Iya, saya sesudah pensiun saya. Baik, nanti juga ada waktunya saya reses ya. Kemari, saya harapkan juga kita akan bersama-sama di sini, akan kita minta semua keterangan dari Ibu. Yang jadi saya yakin Ibu pasti bisa memberikan masukan kepada kita semua tentang, biar terus dulu tentang Ya. kalau Ibu izin, jadi saya bertanya, kira-kira pandangan Ibu atas kejadian ini bagaimana Ibu? Apa penyebab dan sebab akibat? Ini ya Pak, makasih Pak. Ini harus komprehensif Pak. Nggak bisa cuma sekedar membetulkan sekolah, memperbaiki sawah-sawah yang sudah hancur lebur Pak. Tidak bisa hanya sekedar, ini harus komprehensif. Jadi saya minta Pak, memang forum seperti ini tidak cukup untuk merumuskan yang saya maksud komprehensif itu. Saya mohon Pak, dibuatlah tim. Ini harus melibatkan ahli. Tidak bisa lagi sekedar sungai dikeruk, diperlebar, alat berat didatangkan. Itu malah bahaya. Saya sering melihat alat berat mungkin karena tidak dipandu oleh satu ini. Loh, bahaya. Jangan lewat situ. Seperti itu, Pak. Jadi, saya mohon, Pak, harus dibentuk tim, Pak. Tim terpadu. Dan itu harus nasional, Pak. Melibatkan nasional. Ini UNESCO Global Geopark. Dan ini destinasi super prioritas. Super prioritas di Indonesia, Pak. Bukan di Sumatera Utara saja, di Indonesia. Dan itu yang mati-matian kami perjuangkan waktu saya di Kadis Pariwisata, supaya kita, itu sebabnya ini bergerak semua Pak. Karena kita destinasi super prioritas dan kita anggota UNESCO Global Geopark. Dan sekarang kita dinilai kuning Pak oleh UNESCO. Karena setiap 4 tahun kita dievaluasi. Dan ini sebenarnya menjadi ingat-ingat kita. Kenapa kita sangat berkeinginan keras kita harus masuk anggota UNESCO Global Geopark, karena tiap 4 tahun dievaluasi, sehingga ada ingat-ingat. Baik Ibu, izin ya, Pak. Izin ya. Berarti tadi permintaan Ibu harus dibentuk tim terpadu seperti Iya, itu Pak. ya. Iya Pak. Baik, itu akan kami tampung Bu. Iya, Pak. Selanjutnya ada lagi Bu. Saya kira itu Pak, tim terpadu nanti bekerja dan kita Saya minta. ada waktu kepada kawan-kawan kita Iya yang Pak. lain. Iya. Terima kasih Pak. Jadi kita harus bentuk tim terpadu Pak. Dan kita nggak boleh malu-malu lagi mengatakan bahwa kita ini destinasi super prioritas di Indonesia. Dan kita anggota UNESCO Global Geopark. Mungkin UNESCO akan mendukung kita. Karena ini adalah kejadian di dunia ini, di bumi sampai saat ini. 74.000 tahun yang lalu, Pak. Kalau gempa bumi skala Richter, kalau letusan gunung api, volcanic eruption index.
Maka letusan Gunung Toba yang menyebabkan terbentuknya Danau Toba ini adalah mendekati angka 9, Volcanic Eruption Index, 74.000 tahun yang lalu. Itu terdahsyat di bumi Pak sampai saat ini. Sehingga sebenarnya kita aja yang kurang pede untuk mengatakan, dunia, lihat kami ini. Semua ahli di dunia ini tentu akan berbondong-bondong menolong kita. Karena kita anggota UNESCO. Jangankan Indonesia. Jadi semua kementerian harus komprehensif mendukung kawasan Danau Toba. Bukan hanya Samosir. Karena kejadian juga, kapan lagi nanti kejadian lagi ke sana. Karena ini rentetan. Hutan ini, rangkaian pegunungan Bukit Barisan, itu melintang dari selatan ke utara ke sana. Baik, Pak. baik, Terima Ibu. kasih Pak. Baik ya, kami sudah bisa rangkum, maaf Bu ya, Iya, Pak. karena Terima kasih, waktu Pak. sudah terbatas ya. Baik, sudah bisa kami rangkum tadi. Tentu semua intinya itu adalah supaya dibentuk tim terpadu ya, Iya. ya dan dimohon pula ini sudah kelas nasional, Internasional Pak. internasional ya, internasional supaya nanti untuk meminta kepada negara-negara lain supaya melirik matanya ke Iya. daerah kita ini. Melalui UNESCO. Baik, tadi ada beberapa apa namanya, baik dari Pak Maringan Sihotar. Saya pikir nggak ada lagi ya pertanyaannya ya, karena kita sudah sama-sama ke lapangan dan sudah kita mengetahui kondisinya dan dengan semangat yang sama dan tujuan yang sama lah, makanya ada pertemuan ini. Kami pun sebelumnya juga sudah beberapa kali kunjungan ke daerah ini bersama Pak Bupati ya. Tentu ini semua membutuhkan proses, membutuhkan waktu ya. Kalau diberikan kami kesempatan nanti masukan seperti tadi Bang Ibu, saya akan kami rampungkan. Baik, tadi ada dari Pak Maringan Sihotar ya, ada pembangunan di penebangan liar ya, dan yang berkebun ya di atas. Itu daerahnya bisa tahu Pak seperti apa tepatnya? Dagalung ya. Sementara itu adalah kawasan seperti itu ya. Baik, tidak usah dijawab. Ini ke KKPH, tolong itu dicatat ya. Saya harus dapat laporan itu paling lama besok ya. Siapa yang berkebun dan dasar apa dia berkebun di sana ya, apakah itu hutan kemasyarakatan ataupun apapun itu. Dan kalaupun itu ada izin-izin, tolong ditinjau ulang lagi izinnya. Kalaupun ada izin dari pemerintah ya, mengingat ini sangat rentan ya. Baru penebangan liar juga ya, tolong difungsikan polhutnya. Dan kalau ada, saya mohon juga kepada seluruh masyarakat, elemen masyarakat, kalau ada penebangan liar segera dilapor. Ya, di sini ada, kita didampingi oleh KKPH Dulu Sanggul ya, segera dilapor supaya langsung diambil tindakan, supaya jangan ada lagi penebangan liar yang terjadi di atas. Baru sungai ya, tadi sungai, pribadi sungai tadi mungkin dengan cepat Pak Bupati sudah melaksanakannya. Tentu ada proses-prosesnya ya, tentu itu membutuhkan waktu. Ya, kasih orang ya. Tadi juga meminta sungai diperbaiki, baru kantor desa. Izin Pak Camat, ada berapa kantor desa yang ini? Yang hanya satu ya? Baik Pak, mungkin saya akan koordinasi kerjasama sesuai Pak Bupati. Pak Bupati itu bisa menjadikannya akan koordinasi. Apabila juga nanti mengingat ini banyak kali dana sekarang diperlukan oleh Kabupaten Samosir ini. Baik itu ini, nanti juga dari provinsi akan saya coba ya untuk membantu apa bisa langsung kita bangun kantor desa ya. Saya pikir itu yang bisa kami terima saat ini, dan pasti di luar daripada itu juga kami juga sudah mempunyai informasi-informasi lagi terkait akan hal ini ya. Saya pikir nggak usah lagi ya Pak Bupati, ada yang mau disampaikan ya, silakan. Baru dikasih mic-nya. Baik, selamat siang Horas. Yang sama-sama kita hormati anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini hadir dari Komisi B yang terhormat Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara Bapak
Susmiadi, serta juga dengan Bapak Tangkas Manimpan Mantobing sebagai anggota Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati juga jajaran Pemkab Samosir ya, yang hari ini mendampingi saya, dan saya hormati seluruh tokoh dari kenegerian Sihotang beserta masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini. Juga saya menghormati teman-teman dari Pemuda Pancasila yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga teman-teman insan pers. Kami atas nama Pemkab Samosir yang pertama mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami, yaitu dari pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang hari ini melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Samosir ya, sebagai tindak lanjut melihat terdampak bencana ya, banjir bandang di Kabupaten Samosir pada tanggal 13 November yang lalu. Dan kami sampaikan kepada Bapak dari orang tua kami, ya inilah kondisi kami Pak. Terima kasih sudah mengunjungi dalam kunjungan kerja dan melihat secara langsung. Dan tentu kami juga perlu menyampaikan bahwasanya pemerintah Kabupaten Samosir dalam hal ini setelah terjadi banjir bandang sudah melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, pada saat kejadian, tahap pertama yang kami lakukan adalah tahap evakuasi warga. Itu sudah kami lakukan, dan langsung juga kebetulan pada saat itu ada Bapak Tangkas Manimpan Mantobing di hari kejadian dan di lokasi kejadian. Dan berikutnya adalah langkah yang kami lakukan, melakukan pembersihan, ya, pembersihan lahan-lahan terdampak sekaligus pengecekan dampak yang terjadi banjir bandang di kenegerian Sihotang ini. Dan saat ini masih dilakukan, dan sembari itu dilakukan kami juga melakukan tahapan yang berikutnya, yaitu proses perhitungan kerugian, yang mana saat ini masih berlangsung ya, perhitungan tahap kerugian baik fisik maupun juga lahan-lahan pertanian yang terdampak di Kabupaten Samosir. Dan setelah ini harapannya, setelah ditemukan berapa dampak kerugian, tentu kami akan melakukan beberapa permohonan ya, karena seperti tadi dikatakan Pak pimpinan kami dari DPRD bahwa pas kami tidak mampu untuk sendiri. Setelah ini pasti kami akan melakukan dan mengajukan permohonan ya untuk bantuan pemulihan. Dan tahapan selanjutnya adalah pemulihan pasca terjadinya banjir bandang di Kabupaten Samosir, yang tentu nanti juga akan kami sampaikan ke pemerintah atasan kami, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintahan pusat ya. Dan juga pasca kejadian kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah turun secara langsung ya, melalui BPBD provinsi juga sudah turun langsung memberikan bantuan. Dinas sosial juga turun, termasuk juga saya hormati dari KPH 13 ya, sebagai dari perwakilan dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara, termasuk ibu dari KPH 13 sudah datang ke lokasi. Itulah tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan Bapak Dewan. Dan juga terkait aspirasi yang disampaikan dari tokoh-tokoh masyarakat pada hari ini, sebenarnya sudah disampaikan ya. Para masyarakat atau tokoh sudah menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi ke kantor bupati beberapa waktu yang lalu ya. Dan aspirasi tersebut sudah disampaikan dan telah disepakati kepada bersama Pemkab Samosir, yang mana dalam kesepakatan tersebut tercapai 2 kesepakatan Pak. Izin saya menyampaikan. Yang pertama adalah dari masyarakat dan juga Pemkab Samosir telah bersepakat untuk perlu dilakukan kegiatan investigasi. Mohon maaf, saya ulangi. Perlu dilakukan kegiatan investigasi oleh tim independen dengan melibatkan Forkopimda dan juga akademisi. Ya, jadi dalam hal ini para masyarakat dan Pemkab Samosir bersepakat kami minta ada tim investigasi yang meliputi tim independen dan juga Forkopimda. Jadi di sini ada melibatkan TNI Polri bersama dengan juga Dinas
Kehutanan Provinsi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir agar dilibatkan, ya, untuk mencari penyebab dari banjir bandang ke Negerian Selatan. Itu hasil kesepakatan pertama. Dan yang kedua, mengingat surface runoff yang cukup tinggi di Kabupaten Samosir dan mengantisipasi agar tidak terjadi banjir bandang sekaligus memenuhi amanat Peraturan Daerah Kabupaten Samosir nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir tahun 2018-2038, bahwa seluruh wilayah dinding kaldera adalah merupakan kawasan perlindungan di bawahnya. Dan untuk itu kami memohon kepada pemerintah atasan kami untuk meninjau kembali, ya, izin penebangan di wilayah PT Toba Pulp Lestari atau TPL sektor Tele Kabupaten Samosir. Ya. Jadi inilah agar tidak bertambah-tambah lagi, ya, Amang, ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Dan ini sudah kami surati kepada pemerintah atasan kami, yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan kami harapkan juga mungkin setelah ini tembusannya akan kami kirim ke DPRD Provinsi. Ya, kami mohon agar ini ditindaklanjut, Pak, karena memang kewenangannya ini kami tidak memiliki kewenangan dalam hal ini. Yang memiliki kewenangan adalah Dinas Provinsi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini DPRD, yang sudah melaksanakan RDP, ya, 2 kali untuk mendengar dari seluruh stakeholder. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwasanya ternyata dalam 2 kali RDP pihak TPL tidak datang dengan alasan, ya, dengan ada alasan. Jadi jangan nanti dipinter-pinter tidak ada alasan. Nah, kami harap masukan kami nanti dapat ditindaklanjut mengenai investigasi secara menyeluruh, ya. Dan mungkin juga kami harapkan nanti, ya, kalau misalnya RDP berikutnya tidak datang berikutnya, ya kami serahkanlah apa tindak lanjut yang berikutnya oleh Komisi 8 DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon, Pak, ya, kalau memang nanti setelah hasil investigasi ditemukan penyebabnya, agar kita tidak ragu, ya. Kita harus berada di pihak masyarakat dan di depan masyarakat untuk mendukung masyarakat apabila terbukti ada yang salah dalam hal ini. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, dan inilah momen saatnya kita melakukan perbaikan untuk semuanya. Terima kasih. Horas. Baik, langsung Pak. Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Bupati kita, Pandiko Gultom. Kalau tadi kita lihat rincian dari berbagai macam langkah penyelesaian persoalan yang ada di kenegerian Sihotan ini, saya kira cukup paripurna. Dan kemudian saya seperti menemukan emas mutiara, Bu Theodora. Saya sangat terharu, Ibu, bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu tadi itu secara filosofis akan menjawab seluruh persoalan yang ada di kawasan Danau Toba ini. Dipertajam lagi dengan pernyataan Pak Pandiko tadi tentang urgensi menjadikan Danau Toba ini menjadi kawasan lindung. Itu merupakan sesuatu yang sinergis dengan apa yang tadi dibicarakan oleh Bu Theodor. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan di Pemuda Pancasila, diskusi ini sudah merangkum banyak hal. Hal-hal yang bersifat jangka pendek maupun hal-hal yang bersifat jangka panjang. Hal-hal yang bersifat jangka pendek tadi terkait dengan hitungan kerugian dan segala bentuk antisipasi, penanganan dan lain sebagainya yang akan kita rinci secara teknis pasca kunjungan ini. Dan kemudian hal-hal yang bersifat strategis, substansial seperti yang dikatakan oleh Bu Theodora dan Pak Bupati kita tentang hal-hal yang sifatnya mendasar, filosofis dan lain sebagainya guna mempertahankan kawasan ini sebagai sumber daya potensial yang dimiliki oleh dunia, bukan hanya sekedar milik Indonesia. Yang pertama, saya ingin menegaskan kembali atas perhatian Bung Tangkas Manimpan, kami sudah 2 kali melakukan rapat dengar pendapat.
ini merupakan ronde rapat yang cukup panjang di DPRD itu pada satu peristiwa. Itu saya sampaikan. Dan ini berpotensi untuk berlanjut karena kemarin rapat yang kedua diskor oleh beliau sebagai pimpinan rapat. Rapat-rapat itu nanti akan mencoba menjawab persoalan yang sifatnya jangka pendek, Pak Bupati. Tentang berbagai macam potensi penanganan yang diharapkan tadi. Termasuk tadi Bu KPH 13 ya. Itu Bu, bukan sesuatu yang perlu kita negosiasikan dan ditawar-tawar lagi. Saya berharap kawan-kawan KPH 13 ini bawa polhutnya, bawa masyarakat ke titik yang tadi disebut sebagai titik lahan pertanian tadi. Lakukan tindakan yang kemudian konkret dan cukup membuat masyarakat kita tenang bahwa di atas sana tidak ada lagi kegiatan pertanian yang menabrak aturan dari kehutanan kita. Itu yang pertama. Terkait dengan pembalakan apalagi, itu harus merupakan bagian dari tindakan perlawanan kita terhadap pembalakan hutan yang ada di atas sana. Itu merupakan kerja-kerja cepat yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan kehutanan, dalam hal ini KPH, untuk kemudian membuat teman-teman kita menjadi lebih tenang nanti untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Perhitungan ekonomi, saya sedang berusaha berpikir, Pak Bupati, tentang bagaimana desain rapat kita. Rapat kita tadi itu kan stakeholdernya terbatas terkait dengan persoalan ini. Tapi terkait dengan ekonomi, ini harus melibatkan berbagai macam stakeholder, termasuk BPBD provinsi, kemudian mungkin dinas pertanian, perkebunan dan lain sebagainya itu, kemudian dinas sosial, agar kemudian persoalan-persoalan yang menyangkut soal kesejahteraan masyarakat di jangka-jangka pendek ini bisa juga dipikirkan oleh mereka. Itu langkah-langkah jangka pendek kita. Kemudian terkait dengan TPL, saya ingin memastikan bahwa sepanjang saya selama 4 tahun menjadi anggota DPRD Komisi B Sumatera Utara, kami memang menghadapi problem terkait dengan komunikasi dengan perusahaan ini. Di rapat lanjutan tentu mereka akan dihadirkan lagi. Dan kalau kemudian mereka tidak hadir, saya kira Komisi B bisalah merekomendasikan untuk penutupan, sehingga semangatnya sama di sektor yang tadi Bapak sebutkan. Untuk itu kemudian semangat kita menjadi ketemu dalam perjuangan untuk merespon harapan masyarakat tadi untuk menutup sektor tele milik PPL. Sebenarnya kalau mereka datang, mungkin kita bisa berargumentasi dan mungkin momentum itu menjadi alat pembenaran bagi mereka sebagai bagian dari negara demokrasi. Tentu ruang-ruang itu menjadi mungkin agar mereka datang, kalau mereka datang. Tapi itu tidak dilakukan. Yang pertama. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya, saya ingin merespon apa yang disebut oleh Bu Theodor tadi dengan Pak Bupati. Rekomendasi dari pertemuan kita, agar konkret saja ini, Ibu Hotma, di bulan Januari, kita bangun rapat dengan skala yang lebih luas. Melibatkan polisi, melibatkan tentara, melibatkan Kementerian Kehutanan atau apapun yang merepresentasikan mereka di Sumatera Utara, agar memungkinkan kita menjajaki. Saya tidak ingin arogan ya, kita ingin menjajaki kemungkinan untuk dibentuknya tim investigasi. Sekaligus kita ingin menjajaki agar seluruh kawasan hutan yang ada di Danau Toba ini dijadikan kawasan lindung. Kalau mau tepuk tangan yang kompak, mentang-mentang di sini berjuang ini, kalau dibayar kompak semua. Tapi saya tahu di sini semuanya berjuang ini. Jadi memang kita harus lebih mampu membangun soliditas kita, karena perjuangan ini bukan hanya sekedar perjuangan jangka pendek, tapi merupakan bagian dari upaya kita untuk tetap dapat menjaga warisan dunia ini. Bu Theodor, terima kasih banyak. Bapak tokoh masyarakat, terima kasih banyak. Pak Bupati, terima kasih banyak. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Bupati di detik-detik pasca kejadian dan hari ini menemani kami secara intens. Mudah-mudahan langkah-langkah tadi itu bisa kita lakukan. Ada lagi kata kunci. Saya ingin menegaskan kepada pihak
Kehutanan. Kami memahami bahwa banyak perusahaan-perusahaan kita ini menggunakan kawasan hutan, tidak hanya sekedar TPL. Mereka sesungguhnya memiliki kewajiban untuk melakukan reboisasi. Mohon sampaikan ke Bu Kadis. Pada periode Januari nanti, Bu Hormat, sekali lagi, bila perlu kita akan fokuskan ini di Januari soal ini. Kita minta untuk diundang itu semua perusahaan-perusahaan swasta yang menggunakan kawasan dan kemudian mereka diberikan kewajiban untuk melakukan proses reboisasi dengan jumlah hektaran yang luar biasa besar. Kami mendapatkan keterangan dari Ibu KPH tadi bahwa TPL itu kewajibannya 1.000 hektar lebih untuk direboisasi dan baru berjalan sekitar 200-an hektar. Ini merupakan satu kejadian atau perilaku yang, waduh, kita ini mau bicara kasar takut ini Pak. Bukan takut, maksud saya takut apa ya, tapi seharusnya nggak layak. Tapi itu menjadi bagian dari sikap kami. Kawan-kawan pemuda Pancasila bisa saksikan bagaimana kami, saya kira Bu Theodor cukup tajam melihat persoalan ini dan kemudian kita coba membangun tahapan penyelesaian. Saya kira demikian. Itu menjadi catatan bagi Dinas Kehutanan dan kita berharap persoalan ini dengan usaha-usaha yang kita lakukan ini akan bisa selesai pada suatu saat nanti. Terima kasih. Selamat siang, salam, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semuanya. Horas! 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 Baik ya, dari pimpinan saya di Komisi B sekaligus sahabat saya yang senantiasa kami bertukar pikiran, baik di dapil beliau dapil Santar Simalungun, ya, tetangga, ya, saya dapil 9, ya, tapi sekalipun kami beda dapil, beliau ini sangat peduli karena Simalungun itu paling luas pikiran dan otobanya. Beliau ini salah satu juga yang sangat perhatian kepada Danau Toba yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin itu tadi masukan, tadi juga dari pimpinan sudah menerangkan dan Pak Bupati juga tadi ada beberapa poin dengan semangat yang sama ini ya. Ini kami datang ini dengan semangat yang sama antara Pemkab Samosir dan Provinsi Sumatera Utara, ya. Tentu di sini penekanan-penekanan tadi kepada KPH 13 tolong dicatat. Seperti tadi ada penekanan di situ di mana kalau kurang informasi bisa minta informasi dari masyarakat di mana itu ada hutan ataupun jadi berkebun di sana, ya. Dan kalaupun ada izinnya tolong ditinjau ulang izinnya, ya. Pokoknya jangan ada lagi di seputaran ini penebangan, ya, ataupun suatu kegiatan-kegiatan yang lain. Kita biarkan hutan kita ini lestari, ya, untuk menjaga daerah kita ini. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua, ya, yang meluangkan waktu bisa hadir kita tempat ini. Semoga dari awal tadi dari kunjungan, dari awal pertengahan hingga akhir tadi sudah kita ikuti bersama. Semoga hasil daripada kunjungan ini terkhusus pertemuan yang sangat-sangat baik ini, ya, membuahkan hasil nantinya untuk kebaikan Kabupaten Samosir secara khusus kenegerian Sihotang. Mula tema dituhatta, mula tema dihita saluhukna, horas, 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 horas. Harus di Bu Januari sama Ibu Gini Sukau belum sembilan. Terima kasih Pak. Kita harus bikin tim Pak. Ini nanti jauh. Kita semua. Januari ini ya, libatkan beliau Januari. Mewakili masyarakat nanti ya. Nanti apa? Pihak PP kalau mau ikut nanti apa? Dan tolong cek nomor HP, tolong gali ilmu. Ya. Terima kasih Pak.
Karena Taufik sekali lagi. Iya. begitu ya. Kami dari Nanti ya. mengelola Geopark Kaldera Toba juga. Makanya miris. Tolong ya masalah alam ini buka ke PH. Iya, ini mah sektor ini. Nanti loh. koordinasi sama dia. Iya, iya. Kalau nggak bisa koordinasi kasih tahu sama saya. Oke. Ganti aja PH. Oh, lupa. Telepon dengan kisah. Ini dong. Ya kan, mantap kan? Terpadu. Jadi enggak cuma tapi tolong segera dikoordinasikan ke Kementerian Pertanian ini supaya Halo Tulang, harga Tulang. sudah. Bagaimana tanggapan Tulang terhadap kunjungan kerja Komisi B ini? Aku pun yang bayar Ya. biayaku. Mantap, mantap ya. Iya, sebagai masyarakat. Cukup kan? Mantap. Udah. Ada komen lagi. Siap, Pak Tulang. Kasih ya. Demikian laporan kami dari Temu Bicara Masyarakat Ormas dengan Komisi B bersama pemerintah Kabupaten Samosir. Ras.